Apa kabar? Ini di rubrik Apa Cerita Orang Medan. Hari ini saya kedatangan tamu yang istimewa, seorang teman, sahabat. Dia juga seorang hamba Tuhan, gembala sidang di GBI Home Family. Kita nanti akan kenalan dengan beliau lebih jauh lagi tentang apa sih yang menyebabkan beliau ini ada di gereja ini gitu ya, di gereja GBI Home, bagaimana visi ke depannya, bagaimana dia bisa menemukan sesuatu di sini. Kita akan kupas jauh tentang saudara kita ini. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Surya. Lama gak ketemu ya. Iya. Ketemu langsung diajak ngobrol nih. Coba memperkenalkan diri dulu sama rubrik Apa Cerita. Oke, teman-teman sahabat rekan rubrik Apa Cerita. Pagi ini saya diundang khusus oleh sahabat saya ini, sahabat kental, Bapak Pendeta Surya. Ya. Saya Pendeta David Butar-Butar. Ya, saat ini saya menggembalakan namanya GBI Home, Gereja Betel Indonesia, Jemaat Home Families. Dan saat ini kami ada di 8 kabupaten kota di 3 provinsi. Wah, luar biasa. Ya. Dan uniknya adalah kami yang tergabung dalam GBI Home Families ini, kami tidak hanya dari satu sinode, Ya. tapi ada sinode yang lain. Ya. Sebab ini sudah waktunya gereja tidak berdiri sendiri, tetapi gereja membangun jejaring atau penjaringan sehingga pergerakan itu akan lebih hebat dan dahsyat. Begitu Pak Surya. Iya, terima kasih perkenalan singkatnya ya. Ini masih di awal, pemirsa. Nah, saya mau tanya nih Pak David atau Bro David lah, lebih enak kita lebih ini ya, lebih family gitu ya. Bro David, saya dengar-dengar Bro ini kan latar belakangnya kan GTDI. Ya. Gimana ceritanya sampai masuk nih ke GBI nih ya ceritanya nih. Apa sih yang membuat bisa sampai masuk ke sana? Padahal kan setahu saya Bapak pendeta GTDI ya. Ya. Nah, apa kira-kira yang membuat tertarik pindah gitu? Apakah ada sebuah problem yang berat sehingga saya harus move on nih atau seperti apa kira-kira? Bisa cerita sedikit, Pak? Ya, sebetulnya yang berat sih nggak ada. Ya, saya lahir dan besar tentunya di Gereja Tuhan di Indonesia. Iya. Di mana kalau bagi orang Batak itu tulang saya adalah pendiri dari Gereja Tuhan di Indonesia. Iya. Nah, sekitar tahun 1990 beliau dipanggil Tuhan. Oke. Ya. Dan sekitar tahun 97 saya sekolah ataupun kuliah teologi Iya. di Solo. Lalu tahun 98 saya pindah ke ITKI namanya, Institut Teologi Keguruan Indonesia, di Iya. Petamburan Jakarta di bawah naungan Gereja Betel. Nah, selama saya kuliah di Petamburan itu saya pun pelayanan di Gereja Betel. Wow. Nggak GTDI ya? Sehingga berlanjut pelayanan hingga saya menyelesaikan S1 saya dari ITKI Petamburan Jakarta. Iya. Dan ketika saya ke Medan juga saya melayani di GBI. Dan saya juga dilantik menjadi pendeta di GBI. Jadi sebetulnya dibilang problem di GTDI nggak ada problem yang besar sih ya. Cuma mungkin karena saya kuliah di Gereja Betel, lalu selama di Jakarta pelayanan di Gereja Betel, dan ketika pindah ke Medan juga pelayanan di Gereja Betel. Saya pikir gitu ya. Nah, kira-kira apa yang membuat Bapak itu tidak tertarik? Kenapa nggak ngajuin aja jadi pendeta GTDI gitu kan? Kan itu masalahnya kan di situ. Kita pengen tahu nih apa sih masalahnya, kenapa? Kan enak aja kan. Setahu saya orang tua salah satu termasuk pendiri ya. Ya, ya. GTDI ini ya, Ya. karena katanya masih ipar sama Ya. pendiri GTDI. Nah, kenapa nggak ngelanjutin aja? Kan sudah punya visi misi nih, sudah punya
gambaran tentang sebuah gereja, tentang sebuah GTDI seperti apa. Paling nggak kan ilmu yang didapat dari dari kampus itu bisa diterapkan di membangun GTDI. Kira-kira seperti apa? Kok bisa sampai nggak tertarik dengan GTDI ini? Apa sih problemnya gitu? Ya, yang pasti saya lahir besar di GTDI dan orang tua saya adalah gembala di GTDI. Ya, jadi kalau saya selalu cerita darah saya ini mengalir darah GTDI sebenarnya. Cuman satu yang saya lihat dan mungkin perlu menjadi pembelajaran ya kepada kita para hamba-hamba Tuhan adalah bagaimana kita bisa membangun sebuah pelayanan itu dengan keunitian dan tentunya dengan motivasi yang benar di hadapan Tuhan, seperti itu ya. Tidak sekedar sebuah jabatan, karena pelayanan, pengembalaan, jabatan pendeta itu saya percaya bukan hanya sebatas jabatan, tapi itu sebuah panggilan yang maknanya cukup dalam, di mana Tuhan mau memakai kita tentunya dalam kemurnian dan ketulusan. Ya, betul. Dan saya melihat nilai-nilai itu sudah mulai berkurang di GTDI gitu ya. Tapi saya pikir bukan karena itunya sih. Tapi kalau secara jujur memang karena ketika saya kuliah di Jakarta, saya kuliah di Gereja Bethel, lalu saya pelayanan di Gereja Bethel, ya akhirnya lanjutlah di Gereja Bethel. Ada masuk sesuatu ya? Ya. Menemukan sesuatu ya? Ya, saya pikir ya menemukan panggilan lah namanya ya, menemukan panggilan. Nah, ketika pasti proses untuk masuk jadi pendeta GB ini kan pasti ada proses, baik itu mungkin dari orang tua sendiri, dari mama sendiri yang katanya yang langsung itoknya langsung ya. Abangnya tuh adiknya? Abangnya langsung yang jadi pendiri gitu kan. Kok ini David nih kok bisa jadi pindah nih statusnya nih kayak gitu kan? Kan ini kan jadi momok juga dalam keluarga gitu kan. Apalagi sekarang akhirnya yang saya dengar penerus gereja Bapak itu nggak ada lagi ya, sudah nggak berlanjut lagi kayaknya gereja Bapak itu ya. Seperti apa? Apa sih perlawanannya apa kira-kira sampai akhirnya mungkin dalam tanda kutip menyerah ya wes lah kau kerjain aja gitu deh. Kira-kira gimana? Ya, kalau dari orang tua sih nggak ada pertentangan ya. Dari orang tua nggak ada pertentangan, ya saya mau di GBI atau sinode yang lain, ya itu kan hidup saya, seperti itu panggilan pelayanan saya. Jadi memang nggak ada pertentangan dari orang tua, ya dipersilakan saja. Nggak perlawanan? Nggak ada perlawanan sih. Dari abang, dari kakak? Nggak ada juga, aman-aman aja. Ya. Berarti termasuk keluarga yang fair lah. Fair ya, bebas yang memilih ya. Bebas memilih. Sejak tahun berapa nih GBI ini kan katanya di kuliah habis itu kan nggak mungkin langsung habis kuliah ke Medan langsung seperti sekarang, pasti ada sebuah proses. Seperti apa sampai masuk ke GBI di awalnya mungkin ada penginjilan atau apa yang dilakukan sampai terbentuk gereja ini dari awal? Bisa cerita? Ya, saya masuki kuliah di ITKI Petamburan itu tahun 98 ya. Iya. Dan lalu saya pelayanan di GBI, lalu saya ingat sekali tahun 2002 saya melanjutkan pelayanan di Medan bersama dengan satu buah gereja tentunya. Dan tahun 2004 saya ditabiskan menjadi pendeta pembantu karena ada jenjang-jenjang yang harus dilangkahi di Gereja Bethel Indonesia untuk menjadi seorang pendeta. Lalu sekitar tahun 2008 saya dilantik menjadi pendeta muda. Nah, di situ Tuhan taruh di hati saya untuk memulai sebuah pelayanan penggembalaan. Berarti intinya Jakarta dulu nih jadi pendetanya, baru masuk ke Medan? Atau pendeta di Medan. Oke. Ya, pendetanya di Medan tahun 2004 karena saya ke Medan tahun 2002. Oke. Ya, jadi 2004 saya pendeta pembantu, lalu 2008 saya ditabiskan menjadi pendeta muda. Nah, sudah di gereja? Di sebuah gereja Bethel juga. Oke, gereja Bethel. Oke. Lalu setelah saya menjadi pendeta muda, Tuhan kasih panggilan khusus bagi saya untuk memulai pelayanan penggembalaan. Dan memang pelayanan penggembalaan ini saya mulai dari 6 orang, Bro Surya. Oke. Begitu, saya mulai dari 6 orang hingga seperti ini saat ini. Yang 6 sekarang itu masih bertahan di gereja sampai sekarang? Yang 6 orang merintis bersama dengan saya itu
sudah ada dipanggil Tuhan tentunya, Iya. ya. 2 orang, ya. Sekarang tinggal 3 orang yang bersama dengan saya. Oke. Berapa tahun sampai sekarang itu? Udah berapa tahun dari awal perintisan sampai ada gereja sekarang? Saya dengar bangun gereja sendiri juga lagi. Ya, ya, ya. Berapa tahun apa namanya? Ya, tahun 2008 saya Jenjangnya. memulai satu pelayanan, ya. Waktu itu saya tidak tahu mau mulai pelayanan di mana. Tapi di hati saya Tuhan taruh untuk saya mulai pelayanan. Lalu satu pagi saya bangun pagi, lalu saya nggak tahu kemana, Tuhan suruh saya jalan, saya naik sepeda motor, saya jalani kota Medan, nggak tahu kemana, tiba-tiba Tuhan bilang, ini tempatnya. Lalu saya melihat ada satu buah ruko di Jalan Iskandar Muda, di Oke. situ, ya, di Simpang Abdullah Lubis, tepatnya. Lalu ketika saya tanyakan ke tempat itu, dan saya langsung bilang, saya nggak kenal dengan mereka, saya bilang, saya ingin menyewa satu lantai pun jadi untuk kami bisa beribadah. Dan puji Tuhan gayung bersambut, Iya. orang yang ada di situ bilang, Pak, pas sekali di lantai 2 ini mau kita buat gereja. Wow. Seperti itu. Jadi di lantai 2 itu sudah ada bangku, karpet, AC sudah lengkap. Lalu saya melayani di situ sekitar 6 bulan, 7 bulan, ya. Ya, ada proses yang cukup dalam, memang ya maklumlah namanya perintis, uangnya juga nggak ada, sehingga kita diusir dari situ. Wow. Diusir dari situ, dan ketika kita diusir saya nggak tahu mau kemana lagi. Saya berdoa satu pagi dan Tuhan bilang jalan lagi. Dan memang saya bilang gini sama Tuhan, Tuhan saya bilang tempatnya 2, kalau nggak Iskandar Muda, Willem Iskandar. Jadi ada nama Iskandarnya begitu. Yang penting ada Iskandar ya. Ada Iskandar. Lalu saya jalan ke Jalan Pancing yang dikenal dengan Jalan Willem Iskandar. Nah begitu juga proses yang sama, Tuhan bilang ini tempatnya, lalu saya turun, dan ketika saya turun ternyata di bawah ada kantor partai yang menyewa waktu itu. Lalu dia bilang, oh di sini kantor partai nggak bisa dipakai. Lalu saya mau kembali pulang, tiba-tiba ada orang yang menghampiri saya dan bilang, oh mereka menyewa, ini yang punya. Jadi akhirnya saya pendek cerita, saya jumpa dengan yang punya, dan kita dikasih sewa dengan harga yang cukup murah di situ. Iya. Nah dari tahun 2009 kita ada di Jalan Pancing, tepatnya di Jalan Willem Iskandar, sampai tahun 2021, ya. Wow. Ya, tapi sekitar tahun 2014 Tuhan taruh di hati saya untuk memulai sebuah cabang yang baru. Dan kita sudah pindah dari hotel yang satu ke hotel yang lain, ya. Dan akhirnya tahun 2018 cabang yang kita mulai itu Tuhan berikan 2 buah ruko. Wow. Ya, Tuhan berikan 2 buah ruko, tidak kita beli tentunya, kita diberikan untuk kita pakai, ya. Selama itu buat gereja, maka kita bisa beribadah di situ. Nah, seperti itu. Lalu tahun 2021 kita menyelesaikan satu gedung yang lain, Ya. yang dimana gereja kita yang ada di Jalan Willem Iskandar, Jalan Pancing itu kita pindahkan ke gedung kita yang baru, tepatnya di Desa Laut Dendang, daerah Jalan Metrologi. Berarti ada sekitar hampir 10 tahun lebih ya. Memiliki gedung. Iya, dari awal perintisan sampai 10 tahun pas, ya. pas 10 tahun. Ya. 2008 ke 2018, ya. Pas 10 tahun. Di Laut Dendang juga saya dengar sempat terjadi konflik dan akhirnya selesai ya, kira-kira gitu ya. Ya, puji Tuhan, ya memang semua yang dari Tuhan itu biasanya nggak instan, ya. Iya. Sebab yang instan itu hanya mie instan, gitu Pak Bro Surya. Ya, jadi ketika kita membangun memang karena memang sulitnya ya di kota kita ini untuk mendapatkan izin resmi, tepatnya untuk memenuhi persyaratan SKB 2 menteri Iya. itu, ya. Sehingga waktu itu saya berpikir saya bangun aja dulu gedung. Iya. Nah, mengenai izin nanti urusan nanti. Ya. Nah, di dalam perjalanan bangunan gedung ini sudah mau finishing. Tiba-tiba gedung kita ini diprotes oleh warga sekitar, ya. Diprotes oleh warga sekitar, sehingga mau tidak mau kita harus menghadapi meja perundingan di kantor kepala desa. Mediasi itu sampai 4 kali, ya. Nah, kita mengalami
di resolusi ya, itu kita mau diusir ya, dan akhirnya memang ada sekelompok ormas yang membackup kita, dan puji Tuhan juga kita terhubung dengan pejabat Kabupaten Deli Serdang, Iya. sehingga di tahun 2022 yang lalu, tepatnya di bulan Maret, dengan mediasi yang terakhir, kita diberikan izin sesuai dengan persyaratan SKB 2 Menteri itu. 10 tahun ya? Dari awal sampai ini ya? Sampai berdiri sekarang ya? Oh, kalau gedung yang kedua itu berarti hitungan sudah 14 tahun. Udah 14 tahun. Ya, kalau gedung yang pertama ya 10 tahun. 10 tahun. Ke gedung yang kedua itu 13 ke 14 tahun. 13-14 tahun. Iya, pendeta muda, kita melihat ini sekilas nih, apa ceritanya? Ceritanya seperti ini. Zaman tuh 10 tahun, 14 tahun sudah punya 2 gedung. Luar biasa. Saya mau tanya, saya dengar-dengar ini berkembang juga cukup pesat ya. Artinya sudah punya apakah ini cabang ataukah apakah ini cuma sebuah kelompok? Kira-kira apa yang dibentuk nih? Kita pengen tahu nih, pengen apa ceritamu nih kan? Ya. Mantap ini, Bro Surya. Jadi tahun 2022 yang lalu, tepatnya setahun lalu, kami biasanya keluarga besar itu suka traveling ya. Oke. Dan Danau Toba merupakan tempat yang indah untuk kita traveling. Nah, tahun yang lalu tepatnya di Hari Raya Idul Fitri itu, liburan Idul Fitri, saya dengan keluarga ke Danau Toba, dan kita sedang duduk-duduk di pinggir Danau Toba seperti itu, tiba-tiba Tuhan taruhkan di hati saya. Oh, iya. Kau nggak punya hati buat hamba-hamba Tuhan di Pulau Samosir. Itu kata itu menohok di dalam benak hati saya. Sehingga waktu itu kembali dari pinggir Danau Toba ke hotel, kebetulan ada rekan yang saya kenal di daerah Tuk-Tuk Samosir itu, dan saya jumpa, saya sampaikan, Pak, saya mau buat KKR pujian penyembahan di gereja ini. Nah, bulan depan kita buat KKR pujian penyembahan di tempat itu, itulah yang menjadi titik awal. Di mana hampir setiap bulan itu bertambah satu gereja, dan satu gereja. Tepatnya di bulan 6 tahun 2022, ya. Nah, sehingga dari situ kita juga sekarang sudah buka cabang, ya. Kalau saya bisa bilang kita bagi 2 sistem. Ada cabang, ada sister church namanya. Nah, kalau Sister Church. ya, sister church. Okay. Kalau sister church ini itu yang dari sinode lain bergabung dengan kita ya untuk membangun sebuah jaringan namanya. Ya, kalau cabang ini adalah di mana cabang saya langsung dan saya sebagai gembala pembina dari gereja tersebut. Ya, dan di Pulau Samosir saat ini ada 2 gereja yang lain, ya. Ini 2 gereja cabangnya atau sister church-nya? Cabang. Sister church 1, yang 2 cabang. 2 cabang, oke. 2 cabang, yang 1 cabang itu ada gembala, di mana saya sebagai gembala pembina, tapi yang 1 lagi itu adalah di mana saya langsung sebagai gembalanya. Oke. Seperti itu. Punya waktu? 2 tempat begitu yang cukup jauh, memakan 4-5 jam? Ya, kita sekali lagi belajar dari manajemen ya, karena gereja juga punya manajemen ya. Bagaimana supaya pelayanan itu tidak one person ya, tidak one man show ya, tapi kita membangun sistem, sehingga sistemnya adalah setiap bulan saya akan utus hamba Tuhan sekali sebulan untuk menyampaikan firman Tuhan di setiap cabang-cabang kita ini seperti itu. Ya, kalau saya berkunjung ke cabang-cabang itu ya mungkin hanya sekitar 2-3 kali dalam 1 tahun. Seperti itu. Ini sekarang berarti sisternya berapa nih? Kalau sister church kita bisa bilang ada 6 gereja. 6 gereja. Ya, 6 gereja yang lain itu di mana saya langsung sebagai gembala pembina dan gembalanya langsung. Oke. Nah, konsep sister church ini sebenarnya apa sih, tujuannya apa nih yang Bapak Bro David ini buat ini sister church, sementara mereka sudah punya doktrin sendiri, udah punya
bendera sendiri, lalu kemudian gabung gitu kan. Apakah tidak takut, khawatir, kemudian mencuri gereja? Ini sekarang bukan mencuri jemaat lagi, curi gereja. Ya. Kalau curi jemaat, udah biasa dengan mencuri gereja nih kira-kira. Ya, seperti apa? Ya. Jadi saya pikir gereja juga harus belajar dari bisnis ya. Oke. Kalau ada namanya MLM ya, multi level marketing, saya pikir gereja harus lebih dari situ. Oke. Ya, dan sudah tidak waktunya lagi gereja menonjolkan bendera sinodenya sendiri. Oke. Karena saya percaya bahwa semua sinode itu ada rencana Tuhan di dalamnya. Nah, sehingga seperti yang saya bilang, di tahun 2022 itu Tuhan taruh di hati saya untuk bisa membangun jaringan gereja-gereja di luar dari sinode gereja Bethel di mana saya gembalakan ya. Nah, di Sister Church ini ya sistemnya kita membangun jaringan. Oke. Tetapi tentunya yang pertama adalah satu, kalau di dalam istilah kami namanya satu DNA. Oke. Ya. Karena saya ada di dalam wadahnya Bapak Pendeta Insinyur Niko Nyoto Raharjo ya. Di DNA-nya doa pujian penyembahan, sehingga semua sister church yang masuk adalah kita mau bantu mereka untuk mereka bisa kembali punya api, punya visi, punya destiny. Oke. Nah, lewat doa pujian penyembahan itu mereka akan lebih bergairah lagi dalam melayani Tuhan seperti itu. Jadi curi gereja ini nggak suatu momen yang menakutkan kira-kira. Iya. Sebetulnya saya nggak curi gereja ya. Dan sister church yang gabung sama kita juga, ya saya tidak paksakan mereka harus ke gereja Bethel. Oke. Ya. Bahkan saya bilang tetap saja sinode kalian, ya. Karena kan seperti saya bilang tadi, sudah nggak waktunya lagi kita bicara tentang sinode tertentu, ya. Sudah waktunya gereja ini seperti satu tubuh, kita bergandeng tangan, berjaringan, sehingga ada banyak jiwa-jiwa yang merasakan terobosan dari pelayanan tersebut. Oke. Ini kan cukup banyak. Ada 6 sister church ya. Ya. Kemudian ada cabangnya 3, 4. Ya, 6 juga. Ya. 6 sama 6 ya. Nah, bagaimana dengan keluarga kira-kira? Keluarga ini kan pasti protes, ini waktunya doa mulu nih, gitu kan? Pasti kan ini kebaktian mulu gitu. Terus gimana kami anak-anaknya? Apalagi anak-anak kan nggak mau tahu dengan apa namanya kesibukan. Dengan kesibukan pelayanan ini. Bagi mereka adalah saya butuh bapak saya. Pokoknya bapak saya maunya bersama dengan saya lah gitu kan. Ya. Mungkin Senin sampai Jumat mungkin saya kasih lah bapak saya mau ngapain. Tapi kalau Sabtu Minggu kan waktunya untuk bareng sama saya. Itu kira-kira gimana? Iya. Ya, jadi Bro Surya, saya pikir seorang hamba Tuhan itu dia tidak boleh hanya hebat di mimbar. Ya. Oke. Ingat bahwa pelayanan awalnya adalah keluarga, family. Ya. Itu merupakan basic, itu merupakan pondasi dari sebuah pelayanan. Ya. Kalau seorang hamba Tuhan, pendeta, dia bisa membangun keluarga dengan baik, saya percaya pelayanan yang dia bangun pun akan sukses dan berhasil. Nah, begitu dengan yang saya lakukan hari-hari ini. Seperti saya bilang bahwa saya lebih condong membangun pelayanan ini by system. Oke. Sehingga saya tidak one man show, ada pendeta-pendeta di bawah saya yang ikut membantu saya dalam melayani tentunya ya. Sehingga semua kelompok-kelompok kecil kita namanya carousel di pelayanan kita. Terus setiap cabang-cabang ini mereka ini punya gembala masing-masing, dan yang belum ada gembala di mana saya langsung menjadi gembalanya, ada namanya koordinator pos PI. Oke. Nah, jadi saya cukup kontrol para koordinator dan gembala-gembala cabang ini beserta dengan para pendeta-pendeta di bawah saya. Dan kalau saya bilang, ya saya cukup punya banyak waktu dengan keluarga. Karena memang ya sehari-hari, ya karena istri saya bekerja, sehingga saya juga harus mengganti peran istri di rumah, sehingga anak saya antar jemput sekolah. Ya. Oh, langsung ditangani sendiri. Ya, saya punya kedekatan dengan mereka, ya. Dan biasanya pelayanan itu di malam hari, ya. Di malam hari. Tapi itu pun juga tidak terlalu menuntut banyak waktu saya. Ya. Intinya adalah
kalau pelayanan itu kita bangun by system, ya semuanya akan berjalan dengan baik. Ya. Jadi kita tidak bergerak sendiri, tapi ada orang-orang yang bersama dengan kita bergandeng tangan untuk bergerak, sehingga jangkauannya, dampaknya itu akan lebih besar dan kita tidak capek sendiri. Gitu. Bapak sendiri seperti apa? Bapak sendiri ngelihat sekarang anak saya sudah ada di GBI dengan cabang 6, sister church-nya 6. Nah, seperti apa? Apakah orang tua sudah gabung atau dia punya pendapat sendiri, atau seperti apa kira-kira tentang orang tua lah, tentang Pak Pendeta itu, Pak Pendeta senior? Oh, orang tua saya. Iya. Ya, saat ini orang tua saya beribadah bersama dengan saya di GB juga tentunya ya. Ya, jadi ya bagi dia nggak no problem juga, karena kan saya punya hidup, punya karir pelayanan yang saya hari ini bangun, dan itu dikasih kehendak bebas kepada saya. Bapak udah S2 ya, Pak? Ya, puji Tuhan. Ada rencana mau S3 juga? Ya, untuk saat ini cukup dulu lah. Cukup ya. Saya mau fokus di pengembalaan saja dulu. Oke. Dalam untuk ketemu dengan orang-orang yang sister church cabang ini, berapa kali pertemuannya? Mungkin sekali sebulan, sekali 2 minggu, atau sekali 2 bulan, seperti apa? Oke. Dan bentuknya seperti apa dalam pertemuan itu? Ya, jadi kita punya pertemuan sekali sebulan. Ya, kita sebut namanya MDPJ. Ya, di grupnya Pak Niko namanya MDPJ. Ya, kita sebut namanya doa pengerja juga. Ya, sehingga sekali sebulan setiap gembala-gembala yang dari luar kota, yang di bawah naungan Home Families, mereka datang. Mereka datang beribadah bersama dengan kita dalam doa pengerja. Ya. Nah, kalau yang di sekitar kota Medan, maka bukan hanya gembala, tapi pengerja-pengerjanya pun harus datang. Gitu. Nah, di dalam acara kita itu biasanya di sore hari kita mulai dengan briefing para gembala-gembala. Kita bersaksi, kita share tentang bagaimana perbuatan tangan Tuhan di setiap pelayanan masing-masing. Kita saling menguatkan, saling meneguhkan, kita berdoa bersama-sama. Biasanya habis itu kita tutup dengan makan juga bersama. Dan lalu malamnya kita doa pengerja bersama-sama. Seperti itu. Lalu besok paginya, sebelum gembala-gembala ini pulang ke pos pelayanan masing-masing, kita sarapan pagi bersama-sama. Seperti itu. Intinya adalah, saya percaya Alkitab bilang di mana ada kesatuan di situ berkat dicurahkan. Ya, di mana ada persatuan di situ berkat dicurahkan. Jadi di dalam keunitian kami para gembala-gembala yang ada di wadah Home Families ini, saya percaya bahwa Tuhan memakai wadah ini untuk menjadi berkat bagi banyak hamba Tuhan. Oke, sejauh ini semua berjalan dengan baik? Berjalan dengan baik. Puji Tuhan ya. Nanti kapan-kapan bisa kita join ibadah bersama kali ya. Boleh. Ya, kita diseruput dulu nih. Ya, mari minum dulu. Apakah semakin rileks atau semakin sibuk? Kira-kira? Saya berpikir begini ya, mengenai pelayanan. Ya, masa pelayanan. Pelayanan dan semuanya. Ya. Gini ya. Saya pikir kita jangan terjebak dengan yang namanya kesibukan. Ya. Ingat bahwa pelayanan itu bukanlah sebuah kesibukan, tapi pelayanan itu sebuah kepercayaan yang Tuhan beri, di mana kata dasarnya, pondasinya adalah karena kita mencintai Tuhan. Ya. Nah, menjadi persoalannya adalah ketika banyak hamba Tuhan sibuk sendiri dengan jam terbang di mana-mana. Gitu ya. Kita harus ingat bahwa pondasi dari sebuah pelayanan adalah kita cinta Tuhan. Nah, kalau kita cinta Tuhan, maka kita membangun hubungan dengan Tuhan, itu yang jauh lebih penting dari segalanya. Gitu ya. Sehingga kalau saya bisa bilang, mulai saya merintis hingga saya saat ini, saya nggak pernah bilang saya sibuk sekali gitu ya. Justru saya sangat santai karena saya selalu ditolong Tuhan. Saya selalu disertai Tuhan, dan ketika ada sesuatu yang terhambat, maka Tuhan menolong saya. Ada orang-orang yang datang kepada saya dan membantu saya, ya, sehingga semua pelayanan itu bisa berjalan dengan baik. Oke. Terima kasih untuk waktunya. Closing statement. Bisa lihat ke layar depan. Closing statement ya. Closing statement, apa yang kira-kira mau Bro David ini, Pak Pendeta, mau bagikan buat
pendeta muda mungkin, orang-orang yang baru mau mulai pelayanan mungkin. Ya. Mungkin apa sesuatu hal yang bisa membangkitkan mereka gitu kira-kira. Ya, kita harus ingat bahwa setiap kita dipanggil Tuhan itu dengan cara yang berbeda. Di wadah yang berbeda juga. Dengan proses yang berbeda. Jadi setiap hamba Tuhan itu sudah pasti prosesnya berbeda. Tapi ingat bahwa Tuhan tidak pernah memberikan sesuatu yang instan. Kita harus tahu bahwa Daud itu ketika dia mengalahkan Goliat hingga dia masuk ke istana itu ada sekitar 13 tahun. Iya. Ya, 13 tahun di mana dia proses yang begitu dalam. Dia masuk dari gua yang satu ke gua yang lain. Walaupun sudah jadi raja ya. Ya, Ditabiskan ya. Ya, seperti itu ya. Nah, jadi untuk para hamba-hamba Tuhan yang memulai pelayanan saat-saat ini, percayalah Tuhan sudah memilihmu. Itu dulu. Oke. Ya, sehingga tidak ada kata mundur, tidak ada kata berhenti di tempat, tidak ada patah semangat. Ya, karena pengharapan itu ada di dalam Yesus tentunya, ya. Dan selanjutnya adalah dia harus menemukan destiny namanya. Destiny itu adalah tujuan di mana Tuhan mau dia kerjakan. Ya. Nah, kalau saudara panggilan seorang gembala, ya bangun sebuah pelayanan. Tapi kalau saudara seorang misi, ya kerjakan misi. Ya, saya sangat setuju dengan sebuah pendapat yang bilang begini, the right man in the right place. Oke. Jadi kita harus menempatkan orang di tempat yang tepat sesuai dengan kemampuan dia. Nah, untuk bagi hamba-hamba Tuhan yang saat ini sudah mulai pelayanan, semangat terus, Iya. doa terus. Amin. Ya, kita percaya kalau Tuhan yang memilih, Tuhan yang memperlengkapi, dan Tuhan yang akan mencukupi. Amin. Berjalan bersama dengan Dia, kita percaya pertolongan Tuhan nyata. Iya. Ya. Begitu. Terima kasih. Hari ini satu pelajaran yang sangat berarti semua para pelayan-pelayan Tuhan seperti yang dialamin oleh Bro David ini, Pak Gembala ini, 14 tahun cuma satu yang saya tangkap dari pembicaraan tadi, bahwa dia yakin Tuhan menyertai dia. Ini yang kita harus pegang dengan baik, bahwa setiap perjalanan itu ada Tuhan beserta. Intinya adalah hidup aja dengan ketulusan. Bukan begitu, Pak? Ya, begitu. Ketulusan, kerendahan hati, bangun hubungan dengan Tuhan, dan tetapkan hatimu untuk melayani Tuhan. Mungkin itu dari rubrik kita, apa cerita, ya. Semoga cerita yang singkat ini memotivasi banyak orang melihat bahwa setiap orang bisa melakukan pelayanan, melakukan bukan cuma pelayanan, mungkin sebuah bisnis yang baru atau kegiatan yang baru. Cuma satu hal, kita percaya Tuhan menyertai kita. Amin. Itu sampai ketemu di apa cerita berikutnya. Tuhan memberkati. Terima kasih, Bro David. Tuhan memberkati. Terus berkati.